Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amaliaidi, peserta Latsar Angkatan 10 Kelompok 1 dari Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Smart ASN. Perkembangan era revolusi industri 4.0 menuntut adanya peningkatan akuntabilitas dan juga transparansi dari organisasi pemerintah serta responsif yang tinggi dan juga cepat. Tiap organisasi atau instansi pemerintah juga dituntut untuk selalu mengembangkan inovasi, manajemen inovasi, dan juga mengelola risiko serta integrasi organisasi dalam membangun kolaborasi dan sinergitas. Sebagai aparat pemerintah, ASN harus dapat merespon keadaan ini dengan baik. Sosok ASN yang smart sangat dibutuhkan, bukan hanya soal akademis, karena kita ketahui bahwa untuk menjadi seorang ASN tentu telah mengalami saringan yang ketat, seperti harus mengikuti tes seleksi kompetensi dasar dan juga tes seleksi kompetensi bidang yang dilaksanakan dengan basis komputer atau CAT. Setiap ASN harus dapat merespon perkembangan teknologi dan informasi dengan positif. ASN harus dapat bersikap adaptif terhadap teknologi agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah mencanangkan kebijakan manajemen ASN menuju Smart ASN pada tahun 2024. Melalui kebijakan tersebut diharapkan agar dapat terbentuk birokrasi berkelas dunia. Dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia tersebut, maka diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Selain itu, pemerintah memiliki program yang dinamakan 6P yang masuk dalam Human Capital Management Strategy yang merupakan strategi mempersiapkan talenta ASN menghadapi era digital. Melingkupi yang pertama adalah perencanaan, kemudian yang kedua adalah perekrutan dan seleksi, yang ketiga adalah pengembangan kapasitas, yang keempat adalah penilaian kinerja dan penghargaan, yang kelima adalah promosi, rotasi, dan karir, serta yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian literasi digital. Menurut Glister pada tahun 1997, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Titik berat dari literasi digital adalah untuk mengevaluasi dan interpretasi informasi yang ada. Kemudian ada juga literasi digital menurut UNESCO pada tahun 2018, yaitu kemampuan untuk mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan juga menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerja yang layak, dan kewirausahaan. Hal ini mencakup kompetensi yang secara beragam disebut sebagai literasi komputer, literasi TIK, literasi informasi, dan literasi media. Terdapat 3 poin penting dalam kompetensi literasi digital. Yang pertama adalah mampu mengoperasikan alat dan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah mampu untuk secara kreatif terlibat dalam praktik sosial tertentu untuk mengasumsikan identitas sosial yang tepat dan untuk membentuk atau mempertahankan berbagai hubungan sosial di ruang digital. Kemudian yang ketiga adalah mampu untuk menyesuaikan aspek keterjangkauan dan kendala yang muncul dalam bermedia digital dengan berbagai keadaan tertentu. Dalam implementasi literasi digital terdapat kerangka kerja literasi untuk kurikulum, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan mengetahui, memahami, dan juga menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK atau TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah digital culture atau budaya, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kemudian digital etik, yaitu kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etik
etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah digital safety, kemampuan mengenali, mempolahkan, menerapkan, juga menganalisis, menimbang dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan kita sehari-hari. Terdapat 3 pilar utama dalam Indonesia Digital Nation. Yang pertama adalah masyarakat digital, meliputi aktivitas penggunaan aplikasi dan penggunaan infrastruktur digital. Kemudian yang kedua adalah pemerintah digital, meliputi regulasi, kebijakan, dan pengendalian sistem digital. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi digital, meliputi aspek SDM digital, teknologi penunjang, dan juga riset inovasi digital. Kompetensi keamanan digital merupakan kecakapan individu yang bersifat formal dan mau tidak mau bersentuhan dengan aspek hukum positif. Secara individual, terdapat 3 area kecakapan keamanan digital yang wajib dimiliki oleh pengguna media digital. Yang pertama adalah kognitif, yaitu memahami berbagai konsep dan mekanisme proteksi baik terhadap perangkat digital, yaitu lunak maupun keras, maupun terhadap identitas digital dan data diri. Kemudian yang kedua adalah afektif, yaitu empati agar pengguna media digital memiliki kesadaran bahwa keamanan digital bukan hanya sekedar tentang perlindungan perangkat digital sendiri dan data diri sendiri, melainkan juga menjaga keamanan pengguna lain sehingga tercipta sistem keamanan yang kuat. Kemudian yang ketiga adalah konatif atau behavioral, yaitu langkah-langkah yang praktis untuk melakukan perlindungan identitas digital dan juga data diri. Selanjutnya kita masuk ke landscape digital, yaitu internet dan dunia maya. Landscape digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan lain sebagainya. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Adapun perangkat keras yang paling dekat dengan kehidupan kita adalah komputer. Selain itu, beberapa penggunaan perangkat lain yang juga dapat digunakan seperti notebook, netbook, tablet, dan juga ada yang disebut dengan smartphone.